perangkat penyimpan energi yang lain yang juga bisa digunakan diantaranya untuk mengantisipasi keluaran daya listrik yang fluktuatif dari distributed generation yang berbasis energi terbarukan itu adalah flywheel systems. Dalam bahasa Indonesia mungkin disebut sistem roda gila kalau tidak salah. Tapi flywheel system ini memanfaatkan energi yang terdapat di massa ya. Jadi dia memanfaatkan massa yang bergerak. Biasanya dalam bentuk massa yang berputar. Dan massa ini menyimpan energi. Jadi flywheel system ini menyimpan energi dalam bentuk energi kinetik, energi mekanik, energi kinetik yang dalam bentuk roda gila atau flywheel yang dia berputar, ada massa yang berputar, dan massa yang berputar ini menyimpan energi. Jadi dia cara kerjanya sebagai secondary battery adalah ketika flywheel ini speeding up gitu ya, jadi putarannya menjadi lebih cepat, yaitu ketika dia putaran lebih cepat ini digunakan misalnya ketika pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan itu memiliki energi listrik berlebih. Jadi energi yang berlebih tadi disimpan dalam bentuk flywheel system dengan mempercepat putaran dari flywheel tadi. Nah, kemudian juga sebaliknya ketika dibutuhkan, jadi itu istilahnya flywheel-nya di-charge. Nah, ketika kemudian flywheel-nya itu harus di-discharge atau mengeluarkan energi, maka energi yang dilepaskan itu akan berkorelasi dengan flywheel yang kecepatannya berkurang atau flywheel yang melambat. Nah, disitulah proses charging dan discharging dari flywheel. Jadi charging adalah kecepatan massa yang berputar tadi biasanya dipercepat oleh motor listrik, yang motor listriknya memperoleh energi dari pembangkit listrik energi baru terbarukan, dan kemudian ketika dia dibutuhkan untuk discharging atau mengeluarkan listrik, maka energi yang dalam bentuk mekanik energi, kinetik energi yang berputar tadi kemudian di-discharge. Di-discharge dengan memutar generator listrik menghasilkan keluaran daya listrik. Sebagai akibatnya ada proses pelambatan, slowing down di flywheel tersebut. Nah, ini adalah proses yang secara teori memang dan prakteknya juga to some extent ya, itu memiliki unlimited number charging dan discharging cycles-nya. Jadi cycles-nya sangat baik dan juga relatif memiliki densitas energy storage yang tinggi. Dan ini sudah banyak digunakan, diantaranya di beberapa microgrid. Jadi microgrid itu power system yang relatif kecil yang menggunakan banyak pembangkit listrik energi baru terbarukan, itu banyak menggunakan penyimpan energi dalam bentuk flywheel. Nah, memang desain flywheels ini sebetulnya secara teknis termasuk yang paling. Oh ya, satu lagi, bahwa si flywheels ini membutuhkan interface power elektronika daya, baik dalam bentuk ketika jadi motor dan generator yang dicouple pada flywheels ini, ketika dia harus menggunakan energi keluaran listrik dari energi distributed generation energi baru tadi untuk mempercepat perputaran flywheels-nya dengan menggunakan motor listrik, dan sebaliknya ketika dia juga mendischarge atau membangkitkan listrik dan berkorelasi dengan pelambatan perputaran flywheels ini, ada konverter power elektronik atau elektronika daya yang mengaturnya. Dan memang pada prakteknya flywheels ini sistem yang baik, energy storage density-nya tinggi, kemudian discharging-nya itu praktis unlimited, dan yang penting tapi beberapa tantangannya memang desainnya akan lebih delicate gitu ya. Jadi dia membutuhkan sesedikit mungkin misalkan gesekan ketika
si flywheel itu berputar, karena itu akan mempengaruhi rugi-rugi atau losses sistem secara keseluruhan. Jadi memang desainnya harus cukup atau sangat teliti dan sangat detail. Sehingga harganya mungkin perlu diperhitungkan ketika kita akan memutuskan apakah memakai flywheel atau energy storage system yang lain. Dalam diagram sistem penyimpanan energi, flywheels praktis memiliki watt yang sedikit lebih besar dari batteries dan capacity watt hours-nya sedikit di bawah batteries. Tapi dia kalau kita lihat ada di watt antara ratusan watt hours sampai puluhan kilowatt hours dan di order beberapa kilowatt sampai beberapa megawatt. Jadi ini memang cukup menjanjikan, terutama untuk aplikasi di microgrid. Pengalaman saya sendiri, saya pernah melihat bahwa flywheels memang beroperasi sangat baik ketika dia dikapal dengan misalkan wind turbine atau photovoltaics di daerah-daerah sebagai microgrid dengan ukuran beberapa ratus kilowatt hingga beberapa megawatt. Dan flywheels ini bukan cuma menyimpan energi, tapi dia juga sangat baik ketika dia merespon kondisi dynamics, jadi perubahan-perubahan pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Sehingga bukan cuma keseimbangan antara power supply dan power demand, tapi juga kesetimbangan dynamics itu relatif lebih mudah dicapai dengan kombinasi flywheels dan distributed generation, terutama yang berbasis energi baru terbarukan. Sekian mungkin tentang flywheel sebagai pengantarnya. Terima kasih.